Dahulu kala, di bawah cengkeraman penjajahan Belanda, tanah Betawi menjadi saksi kisah penuh intrik dan keberanian. Di sudut Kemayoran yang ramai, hiduplah seorang saudagar kaya keturunan Tionghoa bernama Babahyong, sosok yang disegani warga karena kemurahan hatinya. Namun, pada suatu malam kelam, kedamaian itu pecah. Rumah megah Babahyong dirampok, menggemparkan seluruh Kemayoran. Peristiwa ini bukan sekadar kejahatan biasa, ia mengguncang hati warga dan mengundang perhatian pihak berwenang. Lurah Kemayoran bersama Tuan Ruis, penguasa Belanda yang berwibawa namun licik, segera bertandang ke kediaman Babahyong. Tuan Ruis dengan sorot mata penuh keyakinan langsung menuding seorang tersangka. "Tangkap Asni," perintahnya kepada sang lurah. Suaranya menggema dengan logat Belanda yang kental. "Saya yakin betul, ini ulah Asni," tambahnya, seolah tak ada keraguan dalam benaknya. Sang lurah, meski ragu, tak berani membantah. Dengan anggukan pelan, ia hanya menjawab, "Baik, Tuan Ruis." Asni, pemuda gagah berani yang menjadi kebanggaan Kemayoran, memang bukan sosok sembarangan. Sikapnya yang teguh dan berani menentang kezaliman Belanda membuatnya kerap dicap pembangkang. Ia tak pernah sudi tunduk atau menunjukkan hormat pada para penjajah yang seenaknya berkeliaran di kampungnya. Bagi Tuan Ruis, Asni adalah duri dalam daging, dan perampokan ini menjadi alasan sempurna untuk menyingkirkannya. Pagi itu, tanpa aba-aba, Asni yang tengah bersantai di beranda rumahnya, tiba-tiba disergap. "Apa salah saya?" tanyanya dengan nada menantang. Berusaha melawan saat opas-opas Kemayoran menyeretnya. Tuduhan bahwa ia merampok rumah Babahyong membuatnya terperangah. "Semalam saya di rumah," serunya, wajahnya memerah menahan amarah. "Banyak saksi yang melihat saya," tambahnya, suaranya menggelegar. Namun penjelasannya bagai angin lalu. Tangan Asni diborgol, dan ia digelandang ke kantor opas. Di sana, Asni dihujani pertanyaan bertubi-tubi. Dengan keberanian yang tak goyah, ia menjawab setiap tuduhan tanpa gentar. "Sudah kukatakan berkali-kali, semalam aku di rumah," bentaknya, tangannya menghantam meja hingga bergoyang. Di luar, warga Kemayoran yang setia berkerumun, berteriak membela. "Lepaskan Asni," seru mereka. "Kami tahu dia di rumah semalam," tambah yang lain. Suara mereka penuh semangat. Kemarahan warga menggema, menolak ketidakadilan yang menimpa putra terbaik mereka. Karena tak ada bukti kuat, Asni akhirnya dilepaskan. Tuan Ruis yang kecewa karena rencananya gagal, mendekati Asni dengan langkah berat. "Kau boleh bebas sekarang, Asni," katanya, matanya menatap tajam. "Tapi, ada satu syarat." Suaranya dalam, penuh makna. "Kau harus menangkap perampok itu. Jika tidak, kau yang akan kugenjar ke penjara." Tongkat di ketiaknya diturunkan, seolah menegaskan ancamannya. Meski muak dengan Tuan Ruis, Asni menahan diri. "Syarat apa itu, Tuan?" tanyanya, nada ingin tahu bercampur sinis. "Tangkap perampoknya, atau kau tahu akibatnya," jawab Tuan Ruis. Dengan berat hati, Asni mengangguk. "Baik, Tuan," ucapnya singkat, lalu berlalu. Dalam hatinya, ia bersumpah akan mengungkap pelaku sekaligus menjaga kehormatan kampungnya. Keesokan harinya, Asni berangkat ke Marunda, sebuah kampung tetangga yang tak jauh dari Kemayoran, dengan harapan menemukan petunjuk tentang perampok. Di perbatasan, ia dihadang sekelompok penjaga kampung. "Hei, anak muda, mau kemana kau?" tanya salah seorang dengan nada curiga. "Maaf, Bang, saya hanya mau lewat," jawab Asni sopan, berusaha meredakan ketegangan. Namun penjaga itu tersinggung. "Kutanya baik-baik, malah tak dijawab," bentaknya, tangan di pinggang. Asni berhenti, menarik napas. "Saya mau ke Marunda," jawabnya singkat. Belum sempat melangkah, seorang penjaga mendorong pundaknya keras. "Mau cari gara-gara?" "Hah?" tantangnya. Asni berusaha sabar, meminta izin lewat berulang kali. Tapi para penjaga malah semakin agresif, mendorongnya silih berganti. Kesabaran Asni akhirnya ludes, ketika dorongan keras membuatnya terhuyung. Ia bangkit, balas mendorong, dan perkelahian pun meletus. 5 penjaga menyerang membabi buta, namun Asni, yang mahir silat, mengatasi mereka dengan gerakan lincah dan pukulan presisi. Dalam sekejap, para penjaga lari tunggang langgang, meninggalkan Asni di pos jaga. Kabar kekalahan itu sampai ke telinga Kang Bodong, pendekar legendaris Marunda. Merasa terusik, ia mendatangi Asni dengan langkah penuh wibawa. Tanpa banyak kata,
Kang Bodong menyerang, gerakannya cepat bagai kilat. Asni, yang tak ingin menambah masalah, hanya menangkis, menghindari setiap serangan dengan gesit. Lama-kelamaan, tenaga Kang Bodong terkuras. Usianya yang tak lagi muda membuatnya menyerah, terengah-engah. "Saya bukan datang untuk cari ribut," ujar Asni, suaranya tenang namun tegas. "Saya hanya mencari tahu soal perampokan di rumah Babahyong." Kang Bodong, yang mengenal nama Babahyong, mengangguk pelan, mulai memahami niat Asni. Tiba-tiba, seorang gadis lincah melompat menyerang Asni dengan gerakan silat yang mengecoh. Namun, kepiawaian Asni jauh di atasnya. Dalam beberapa jurus, ia melumpuhkan gadis itu dengan mudah. Saat gadis itu melompat lagi, bajunya tersangkut di cabang pohon. Dengan sigap, Asni menebas cabang itu, menangkap tubuh gadis yang jatuh. Digendongannya, Asni tersenyum, terpikat oleh kecantikan gadis itu. "Lumayan juga," gumamnya dalam hati. Gadis itu, yang ternyata bernama Mirah, meronta kesal. "Apa senyum-senyum? Cepat lepaskan saya," bentaknya, wajahnya merona karena malu dan marah. Tiba-tiba, tawa lebar Kang Bodong menggema. "Mirah, hahaha," serunya. Ternyata, Mirah adalah putrinya. Dengan nada serius, ia menatap Asni. "Kau berhak menikahi putriku, Asni. Aku berjanji akan menjodohkan Mirah dengan pendekar yang bisa mengalahkannya." Asni terdiam, tak menyangka pencariannya membawanya pada takdir tak terduga. Ia melirik Mirah, yang menunduk malu, wajahnya kini tampak semakin menawan. "Bagaimana, setuju?" tanya Kang Bodong, memecah keheningan. "Kalau Mirah mau, saya setuju," jawab Asni, senyum lebar menghias wajahnya. Sorak-sorai warga Marunda menggema, menyambut kabar bahagia itu. Pendekar Kemayoran dan Putri Marunda bersatu. Sebuah ikatan yang menggembirakan dua kampung. Kang Bodong mengajak Asni ke rumahnya, mendengar cerita tentang perampokan. Bersama Mirah, ia yakin pelakunya adalah Tirta, berandal terkenal di Marunda yang sudah lama mengincar harta Babahyong. Pesta pernikahan Asni dan Mirah berlangsung megah, mempertemukan warga Marunda dan Kemayoran. Lurah Kemayoran, Tuan Ruis, hingga Babahyong hadir, menambah kemeriahan. Namun, di tengah sukacita, bayang-bayang ancaman muncul. Tirta, sang perampok, menyelinap masuk, bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk membunuh Asni, yang ia tahu akan menyeretnya ke tangan hukum. Beruntung, Kang Bodong yang waspada melihat gerak-gerik mencurigakan Tirta. Saat tangan Tirta merogoh pistol, Kang Bodong bertindak cepat, menahan lengannya. Tarik-menarik sengit terjadi, hingga tanpa sengaja, pistol itu meletus di saku Tirta. Peluru bersarang di perutnya. Suara tembakan mengguncang pesta, membuat para tamu, terutama wanita dan anak-anak, menjerit ketakutan. Tirta, yang bersimbah darah, segera dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Seminggu kemudian, Asni membawa Mirah ke Kemayoran. Kematian Tirta membawa kedamaian baru bagi warga. Dengan kehadiran Asni dan Mirah, dua pendekar yang kini bersatu dalam ikatan suci Kemayoran tak hanya lebih aman, tetapi juga diperkuat oleh cinta dan keberanian yang tak tergoyahkan.